Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu, informasi terkait dengan dunia pendidikan dan guru di sini termasuk pembahasan terkait dengan honorer, seleksi CPNS, seleksi P3K, pendidikan profesi guru, tunjangan profesi guru, dan hal lain termasuk kenaikan gaji para PNS. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan upaya pemerintah untuk mengantisipasi supaya honorer tidak terdampak penghapusan di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini satu informasi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagaimana informasi yang telah dimuat oleh CNBC Indonesia, katanya nasib honorer PNS terbaru, tidak ada PHK dan tidak ada potong gaji. Nah, ini informasi terbarunya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya informasi lengkap terkait dengan hal ini, saya mengajak Bapak Ibu simak terus informasi ini sampai selesai, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Kita telah mendengar bersama bahwa pada tanggal 28 November 2023, tenaga honorer non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer non-ASN atau honorer harus dihapus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kini sedang mencari solusi atas nasib 2,3 juta tenaga honorer tersebut. Perlu ada ketegasan bahwa 2,3 juta honorer ini adalah honorer yang terjaring pada pendataan honorer melalui database BKN pada tahun 2022 tahun yang lalu. Jadi tentunya yang 2,3 juta honorer ini inilah nantinya kemungkinan yang akan diperjuangkan oleh pemerintah dalam hal merubah atau mengalihkan status honorer menjadi aparatur sipil negara. Demikian dengan honorer yang lain yang kemungkinan akan digiring ke sistem alidaya atau outsourcing. Nah, Bapak Ibu, yang kita bahas di sini adalah nasib honorer yang telah tercover dalam database BKN dan telah dinyatakan lolos verifikasi BKN dengan jumlah kurang lebih 2,3 juta orang. Dari awalnya perkiraan jumlah tenaga honorer non-aparatur sipil negara itu sekitar 400.000, yang mana statusnya adalah tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Ternyata begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Perintah Presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Nah, ini adalah instruksi Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas supaya mencari jalan tengah terbaik demi nasib honorer ini agar terhindar dari PHK massal. Di sini disampaikan kita sedang bahas bareng dengan DPR mengkaji opsinya di revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kemudian nanti tentunya ada aturan turunannya di peraturan pemerintah. Ini ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Alex Deni yang dikutip pada Jumat 7 Juli 2023. Jadi ini informasi terbaru Bapak Ibu ya. Apa yang disampaikan pada informasi ini adalah informasi terbaru sebagaimana yang disampaikan oleh pejabat Kemenpan RB yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Deni yang dikutip oleh JPNN pada hari Jumat 7 Juli 2023. Jadi pedoman pertama, ini kata Alex yang harus dipahami, semua pihak adalah tidak boleh ada pemberhentian. Dengan demikian, ini adalah satu ketegasan bahwa
para honorer tetap melanjutkan kegiatannya dalam hal melakukan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Tegas dikatakan tidak boleh ada pemberhentian. Jadi coba bayangkan 2,3 juta tenaga honorer non-aparatur sipil negara atau honor non-ASN tidak boleh lagi bekerja November 2023. Maka 2,3 juta non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN ini kita amankan, ya. Jadi diamankan dulu agar bisa terus bekerja, ujarnya. Jadi dengan pernyataan ini cukup luar biasa, upaya serius pemerintah untuk menyelamatkan honorer dari penghapusan 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Jadi bersyukur Bapak Ibu yang 2,3 juta sekian karena memang benar-benar diselamatkan oleh pemerintah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menpan RB yang disampaikan oleh Deputi SDM Alex Deni. Sehingga lanjut Alex, beragam opsi dirumuskan. Jadi kesepakatan yang dicapai sejauh ini adalah tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja. Jadi ini jelas Bapak Ibu ya, tidak boleh ada PHK, tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja terhadap honorer. Skema-skemanya sedang dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Lalu bagaimana skemanya? Itu sedang dibahas jelas Alex selaku Deputi SDM Kemenpan RB. Pedoman kedua adalah skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan honorer non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan, ujarnya. Lalu pedoman ketiga adalah memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah. Jadi di sini disampaikan bahwa kita terus berhitung kemampuan anggaran pemerintah dalam arti menggaji para honorer ini nantinya setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, ditegaskan di sini bahwa katanya kan setiap tahun ini kita coba terus rekrutmen agar yang tenaga non-ASN ini menjadi ASN secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Ya, karena memang anggaran adalah patokan pengangkatan honorer atau perekrutan ASN. Skema yang nanti diambil pun kita sesuaikan dengan anggaran pemerintah, ujarnya. Alex menegaskan harapannya tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga honor non-ASN sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang ada. Sembari kita amankan yang 2,3 juta honor non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK, ujar Alex. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu. Jadi selamat kepada Bapak Ibu honorer yang 2,3 juta yang segera diamankan, segera dituntaskan, dan segera diselesaikan perubahan statusnya dari honorer menjadi ASN 2023 tahun ini. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.